dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Tapi sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Nah, pada video kali ini masih mereaction terkait Pilpres 2024. Nah, ini tadi ya, hari ini tanggal 1 April ini ada sidang di MK. Nah, agendanya adalah menghadirkan saksi ahli. Ini yang dari pihak 01. Ini lucu-lucu ya, saksi ahli dari 01 ini lucu-lucu. Dan mendapatkan pertanyaan juga yang mungkin mereka itu sampai kalang kabut. Dan keterangan mereka itu lucu-lucu semua, tidak berdasarkan fakta. Bahkan ada yang mengaku mendapatkan bukti dari grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp dijadikan bukti. Ini sungguh keterlaluan. Padahal dia katanya menjadi saksi. Bahkan katanya ini juga buktinya itu pakai screenshot. Wah, yes, ini gimana ini? Langsung saja kita simak ya video-videonya. Ya, kelucuan-kelucuan para saksi dan ahli dari 01 yang berhasil dipermalukan di sidang MK oleh para lawyer yang sangat profesional ya di pihak 02, Bang Otto Hasibuan, Bang Hotman Paris, Yusril ya, Prof Yusril. Nah, ini kan sangat cerdas sekali mereka ya. Mereka bisa mempermalukan kubu pihak 01 yang menghadirkan saksi ahli atau mungkin saksi yang kayaknya asal comot saja ya mereka menghadirkannya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Nah, yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri ya, bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana kita tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu, kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan kalau berdasarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Gitu yang kita sampaikan. Oke, next ya. Saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah. Pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar kecuali kecamatan kota oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu pemanggilan dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Polres atau Polda? Polda. Kok dari Karanganyar? Karena ini Polda Karanganyar, nggak ada ya? Polda Jawa Tengah ada. Ini gimana ini ya, saksi 01? berkaitan dengan penggunaan dana PABD provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 136? 176 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2000. Apa ini karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp. Informasinya melalui WA ternyata. Kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami damping untuk melaporkan. Sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Yeah. Ini lucu ya. Dihadirkan untuk menjadi saksi, tapi tidak melihat sendiri. Hanya dapat dari grup-grup WA. Ini lucu sekali. Dan ini tidak mengetahui apa yang terjadi. Katanya mengumpulkan kepala desa melalui dinas pemberdayaan desa, ya, Polda yang ngumpulin katanya. Tapi dia nggak melihat sendiri. Dia dapat info dari media sosial, kemudian dari grup WA. Ini sama kayak junjungannya ini kayaknya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan, Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya kepala desa. Akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001/LP /PP/KAP /14.33/2 Romawi /2024 tertanggal 23 Februari, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan. Ya jelas lah ya, tidak terregistrasi laporan ke Bawaslu. Karena memang mereka nggak punya bukti, hanya asumsi, hanya dugaan, hanya tuduhan saja. Ini kocak ya. Oke, langsung saja kita simak video-video yang lainnya ya. Yang dapat kami di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu? Kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan. Namun kita kesulitan. Laporan mengenai bahwa dia diintimidasi. Terus bagaimana? Tapi kita tidak bisa mendapatkan, yang mulia. Ini cari kepala desa yang suruh melaporkan bahwa dia diintimidasi, tapi nggak ada kepala desa yang
melaporkan diintimidasi. Ini gokil sekali ya. Bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan. Tapi informasinya masuk ke call center. Call center, ya. Nggak ada yang merasa diintimidasi, mereka yang nuduh sendiri ya. Aduh, parah. Saudara ahli, dalam praktek Ini pertanyaan sampai Mahkamah Agung, ya. agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu, kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara si rekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut? Nah, ini ditantang sama Bang Hotman ya. Ya, ini kayaknya menantang si ahli yang katanya ahli digital forensik mungkin ya. Iya, nggak bisa lah dia. Ya kan nggak memiliki sertifikat atau keahlian di bidang itu ya. Terima kasih. Aduh. TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Repri Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah
Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omong-omong seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Aduh, parah ya. Sidang hari ini, kalau saya ikut-ikuti ini sedang berlangsung, sangat mengecewakan saksi-saksi dari 01. Iya, benar. Terkhusus karena saya bidang IT. Mereka mengusulkan 2 orang pakar ahli IT. Yang pertama, dia bergelar MCom. Tapi saya tidak menyasar kepada amatannya, tapi ke dalam hal kesaksiannya. Saksi pertama tentang forensik ini, dia menegaskan bahwa dia tidak melakukan audit forensik, tapi dia menyampaikan alur pikiran seorang auditor. Dan hal ini tidak bisa dibuat jadi saksi bukti atau bukti dalam perkara ini. Ini sangat melucukan menurut saya. Yang kedua, ini ada sedang live ini tentang ahli dari Amerika yang keahliannya di bidang SKK gas, tapi dia bersaksi tentang audit forensik. sangat melucukan menurut saya. Sungguh terleleh sebenarnya saksi-saksi 01 ini biar kita tengok. Nih, ini orangnya nggak tahu ini. Dia mengaku dirinya ahli di bidang migas, tapi dia bersaksi di bidang IT forensik. Sangat lucu. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Sudah kami simak baik-baik, dan kami juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada ahli maupun saksi. Jadi pada prinsipnya kami tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa dari keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan ini. Saksi-saksi dan dari satu demi 01 satu ini. Pertanyaan-pertanyaan kami juga sulit untuk dijawab oleh para saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan sekali ini. Jadi intinya menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan, dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab sebagaimana yang seharusnya dijawab, kami akan menuangkannya nanti dalam kesimpulan. Pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini. Ahli hukum yang dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan kewenangan-kewenangan pemilu. Saya tanya persoalan simpel aja, ya. Ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil? Dia bilang bisa.
Ya, pendaftaran Pak Gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil? Itu proses, bukan hasil. Kalau hasil kewenangan MK. Jadi selesai jawabannya. Sini Pak, lihatnya ke sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya Pak? Bogor. Bogor. Suaranya 0 nggak terima ya. Makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya di sampaikan, permohonan. Pak kuasa hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini? Di permohonan? Di tambahan bukti Yang Mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke... Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini. Ya, dicek saja ya di KPU. Di KPU. Nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih? Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong ya? Tolong Pak Hasim ya. Jadi agar itu clear yang kayak begitu. Nanti kita bisa lihat di Pak Hotman sudah baca atau belum, dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 kekuasaan. Lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 yang mulia, terkait. Mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi soalnya dia. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja kalau soal izin itu Yang kan, Mulia. Sedikit juga menambahkan bahwa tawa ya hakimnya. Oke, itu dia tadi ya. Kelucuan-kelucuan dari pihak 01 yang menghadirkan saksi dan bahkan ahli yang ternyata bukan di bidangnya dan tidak menerangkan apa yang seharusnya menjadi gugatannya. Ya. Jadi malah lucu semuanya, jadi lelucon ya. Dan pengacara advokat dari tim 02 ini malah mentertawainya ya. Oke, silakan dinilai sendiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.